Hey guys, hari ini gue mau bahas Studio Series nomor 72 dan 76. Ini Studio Series Starscream dan Trust ya. Nah, dua karakter ini di film Bumblebee tuh muncul cuman berapa detik doang gitu ya. Dan sedikit cerita ya, mungkin kalau kalian nggak tahu kenapa opening filmnya ngambil adegan perang di Cybertron ya. Karena di situ tuh jualannya si Hasbro buat ngenalin figur-figur baru yang nanti akan dibikin mainannya. Dan mungkin kalau yang ngerasa film Transformer tuh kenapa banyak banget karakter manusianya ya, karakter robotnya cuma sedikit-sedikit doang, karena bikin animasi karakter robot 3D gitu nggak gampang men. Selain effortnya susah, pasti nanti budgetnya jadi gede. Nah makanya cara cheatingnya itu dengan bikin satu scene walaupun karakter robotnya muncul sedikit-sedikit dan sebentar-sebentar, tapi semuanya ada di situ. Nah termasuk salah satunya si Starscream dan si Trust ini, walaupun munculnya cuma ya paling nggak ada 1 detik gitu ya. Dan dua figur ini kalau kalian ke Keystation sekarang stoknya masih banyak ya. Jadi kalau kalian suka sama desainnya, mungkin kalian bisa hunting ke Keystation sekarang. Tapi harganya mungkin masih normal ya, belum harga diskon. Saran gue sih kalian cari di marketplace aja, di Tokopedia atau di Shopee. Mungkin ada seller yang jual dengan harga cukup miring ya. Gue sendiri dapat dua figur ini harganya cukup miring nih, sekitar 450 ribuan. Mungkin saat itu sellernya mau ngabisin stok ya, buat muter duit atau gimana gue juga nggak tahu. Tapi gue cukup seneng dapat figur ini harganya cukup miring ya. Karena kalau bandingin sama harga sekarang, figur ini gue cek di Tokopedia itu harganya masih di atas 500-an semua sekarang. Jadi kalau figur Transformer original kayak gini emang harganya naik turun ya, tergantung permintaan sama stok barangnya di Indonesia. Jadi kalau kalian koleksi figur Transformer original, ya untung-untungan aja. Kalau barangnya masuk Keystation, biasanya nanti stok barangnya akan jadi banyak dan harganya akan turun perlahan-lahan ya. Tapi kalau barangnya nggak masuk Keystation dan figurnya termasuk yang banyak dicari orang, nanti permintaannya jadi naik dan harganya jadi tinggi lagi. Nah kemarin gue beli ini kayaknya waktu permintaannya lagi turun dan stoknya lagi banyak ya. Jadi sellernya jualnya di harga rendah. Oke, sekarang gue mau bahas dulu kotaknya ya. Ini kotak Studio Seriesnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ilustrasinya. Yang paling kelihatan tuh desainnya bedanya di headscarf, di warna sama konfigurasi sayapnya. Kalau Starscream dia sayapnya naik, kalau Trust dia sayapnya ke bawah ya. Nah, bagian belakangnya juga gini. Kelihatan kan kalau Starscream sayapnya ke atas, kalau si Trust sayapnya ke bawah. Ini cuma 30 step, ya ini 31 step. Padahal ini moldnya sama ya. Nggak tahu nih beda engine ringnya di mana, nggak tahu kenapa ini 31 yang ini 30. Ya nanti kita lihat lagi saat kita transform figurnya ya. Oke, langsung aja habis ini kita lihat figurnya. Ini dia guys figurnya dalam mode Alt Mode Tetrajet, dua seeker di film Bumblebee ya. Nah setelah gue transform ternyata stepnya sama-sama aja ya. Jadi gue rasa nggak ada perbedaan step sama sekali. Semuanya sama persis engineeringnya dan step-stepnya juga sama persis. Oke, sekarang kita lihat dulu ya detailnya nih. Nah, ini kita lihat mode tetrajetnya seperti ini. Desainnya agak aneh awalnya ya. Tapi setelah gue lihat-lihat ya, gue pegang-pegang, gue suka juga sih jadinya ya. Masih kelihatan aerodinamis gitu. Dan ini ada apa nih? Ada senapannya di bawah sini, bener-bener kayak siap tempur gitu ya. Dan gue suka bentangan sayapnya juga nih, keren banget nih. Jadi bentuknya tuh enak banget dilihatnya. Walaupun di sini ada kakinya ya. Gue harap sih ini masih bisa dilipat juga ya. Jadi yang ada di sini cuma jetnya doang. Nah tapi ya apa adanya seperti ini masih kelihatan bagus juga sih. Nah kalau yang Starscream seperti ini, warnanya ya color scheme-nya Starscream banget, biru, merah, dan putih. Kalau Trust gue juga nggak tahu kenapa diwarnain jadi hijau ya, karena Trust setahu gue kalau di G1 itu warnanya yang warna merah marun ya. Nggak tahu mungkin versi generation 2 nya kali ya, gue juga kurang paham juga. Dan awalnya sebenarnya gue ngincer si Starscream ini ya, tapi yang waktu itu harganya turun duluan si Trust dulu nih, karena Starscream ini adalah karakter yang cukup populer ya. Harga pasarannya sekarang masih lebih tinggi daripada si Trust ini. Nah sayapnya juga artikulasinya enak banget nih, ini bisa naik ke sini, bisa ngangkat seperti ini ya, jadi kayak kepakan burung gitu. Cakep banget artikulasinya di sini, dan ini bisa diputar-putar juga nih. Ada bisa di flip gini ya, kayak sayap pesawat beneran, bisa kita flip gini kalau mau. Bentukannya sih bisa terserah kita ya bentuk sayapnya, jadi nggak harus ngikutin versi officialnya Hasbro. Nah gini juga bagus sih, keren ya. Sayapnya bisa di flip gini, ada gerakan gimmicknya gini. Siripnya juga bisa digoyang-goyangin gini. Jadi terserah kita aja nih mau gimana saat jadi mode tetrajetnya. Dan terus di sini bisa dibentangin juga nih. Nah bisa dibuka gini, jadi sayapnya lebih lebar. Ini juga keren banget nih. Wow. Gue suka banget nih kalau sayapnya dibentangin gini tuh, jadinya kesannya jadi sayapnya lebih lebar gitu ya. Wah, keren banget tuh. Tapi kalau kita lihat dari samping sih ya ada lagi bentuk ininya lagi ya. Tapi ya karena desain originalnya memang tetrajet bentuknya begini ya, jadi apa adanya seperti inilah. Dan ini juga ada gimmick null ray-nya ya kayaknya di sini nih. Senjatanya bisa dicopot pasang di sini.
Dan saat dikeluarin dari box di sini agak longgar ya, tapi bisa kalian tambahin super glue aja biar kenceng, jadi nggak terlalu masalah. Tapi port yang di sini ini sebenarnya buat mode robot ya. Kalau mode pesawatnya portnya ada di sini nih, yang bentuknya persegi panjang. Nah, tabnya yang ada di sini. Nah, ini supaya null ray-nya nanti di mode pesawat kelihatan lebih panjang ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini mode pesawatnya yang benar. Tapi yang agak gua kurang suka di bagian sini nih nggak ngetap dengan baik ya. Jadi bagian sini nih kayak ditutup tapi kebuka-buka terus guys. Agak gatel sih gue kalau mainan Transformer yang nggak ngetap dengan baik ya. Walaupun di sini ada tabnya tapi kayak nggak guna gitu. Tuh, longgar banget di sini. Ya tapi lumayan lah buat di display, masih kelihatan rapi, nggak terlalu ngerusak looksnya sih. Kokpitnya nih dari bahan agak lentur ya plastiknya, tapi ini nggak bisa dibuka ya, jangan dipaksa. Dan ini senjatanya juga senjata buat di mode robotnya bisa dibuka pasang juga. Di sini ada packnya 1, 2, 3, jadi buat ngerapetin saat mode pesawat juga nih. Oke, ini gua nggak banyak komplain sih ya, karena desain aslinya memang seperti ini. Dan ini juga munculnya cuma sebentar doang. Kalau kalian inget, mereka lagi ngancurin launchpadnya Optimus ya saat mau kabur dari Cybertron. Dan ini desainnya juga kalau menurut gua udah movie akurat banget. Oke guys, untuk transformasinya gua akan pakai si Starscream aja ya, karena transformasinya sama Trash sama persis ya, walaupun dia ada beda sculpt di kepala. Are you ready guys? Dan ini dia guys, mode robotnya Starscream dan Trash. Jujur ya, sebelumnya tuh gue udah niat mau jual si Trash ini setelah gue dapet si Starscream. Soalnya kan ini moldnya hampir sama ya. Nah ini buat pembanding, kalau Trash versi G1 seperti ini ya. Ini yang dari seri Earthrise, dia ada cone headnya di sini. Kan ini beda banget ya desainnya ya. Jadi tadinya sih gue mau langsung jual nih, karena menurut gue sih nggak mirip sama versi G1 ya. Dan gue akan keep si Starscream, karena kalau Starscream sih ini kelihatan banget versi G1 ya. Dari warna, dari head sculpt segala macem, emang udah kelihatan banget desainnya ngambil dari versi G1. Nah tapi liciknya Hasbro setelah gue dapet si Starscream ini dan gue bandingin ya, gue jajarin dua-dua gini, ternyata gue susah banget nih ngelepasin ini nih. Jadi dengan sayapnya diturunin ke sini, itu menurut gue jadi udah kelihatan beda banget sih ya. Jadi kelihatan kayak dua figur yang beda. Dan setelah gue lihat-lihat ya, yang tadinya kayak konyol di sini, ternyata nggak juga ya. Setelah ininya turun gini, di sini ada naik. Jadi desainnya tuh bener-bener kelihatan kayak meruncing gitu ya. Kalau gue pikir ya, ini licik banget sih Hasbro. Jadi dia tanpa ngerubah engineering apapun, tapi cuma bikin konsep karakter yang satu sayapnya turun, yang satu ke atas, ternyata udah bisa bikin figur yang kelihatan beda. Dan gue jadi rela banget nih keluar duit buat si Trash ini. Nggak jadi gue jual akhirnya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya detailnya satu-satu nih. Pertama kita lihat dulu nih si Trash. Nah ini yang gue bilang desainnya ya, kalau menurut gue ini keren banget. Karena dia sayapnya turun jadi sini, dan di sini agak meruncing. Secara siluet gue ngelihatnya jadi kayak bentuk bintang gitu ya. Headsculptnya sih masih pakai yang versi ada topengnya ya. Headsculptnya kayaknya sama kayak yang punya Blitzwing. Terus desain cone headnya di sini ya, si Hasbro bikinnya jadi kayak bentuk bagian belakangnya sini. Jadi sekarang nggak konyol kayak yang versi G1 ya. Kalau G1 kayak kepalanya kepala peluru gini kayak torpedo. Kalau yang ini sekarang udah nggak terlalu konyol lah, karena kepalanya masih normal tapi dibikin siluetnya tetap meruncing ke atas. Nah terus bagian sayap emang sengaja dibikin strippingnya di sebelah sini ya, karena kalau kita puter, kita coba puter, jadi warnanya kelihatan polos ya, karena sayapnya ini emang harusnya diturunin ke bawah sini ya. Bener-bener udah dipikirin sama desainer Hasbro. Nah terus di sini ya detail-detail warna gunmetalnya, detail-detail ininya sculptnya di sini bagus banget. Walaupun warna hijaunya sih gue agak kurang suka ya, tapi gue udah lihat yang versi repaintnya dia itu jadi keren banget, mirip banget sama CGI-nya.
Oke, terus ini senjatanya ya, blasternya. Nah tapi senjatanya ini megangnya agak awkward ya, jadi tangannya sikunya agak aneh nih sudutnya, jadi agak kelihatan bengkok, ini nggak bisa dilurusin, jadi kayak begini terus nih. Nah punya Starscream juga sama ya, jadi ini gue agak kurang suka kalau dia tangannya megang gini. Gue mendingan senjatanya ditaruh di sini aja di belakang, jadi weapon storage-nya di sini. Ini bisa kita keluarin seperti ini, di sini ada pack-nya. Nah ini bisa kita pasang juga di sini. Posisi pasangnya dia ngadep ke bawah sini ya, karena bagian sini ada bagian cone head-nya si Trash. Nah kita tutup di sini biar jadi weapon storage seperti ini. Nah gue lebih suka sih kalau di displaynya seperti ini. Oke, ini kira-kira untuk si Trash. Sekarang kita lihat si Starscream. Nah kalau untuk Starscream sendiri dia kelihatan lebih ramping ya, karena dia bentuk siluetnya tuh ke atas gini, dari bawah ke atas. Bagian kepala juga nggak kelihatan bulky. Dan ini headscarf-nya kita lihat, wah gila, kelihatan banget nih raut liciknya Starscream ya. Wah jahat banget kelihatannya dia, tapi headscarf-nya keren banget sih ya. Terus warnanya juga udah warna Starscream banget, sama semuanya detail-detailnya ya. Bagian kaki ini, dan sama kalau kayak si Trash ini gue nggak suka kalau dipegang gini, karena dia jadi bengkok pegangnya. Gue nggak tahu nih gimana cara benerinnya. Gue lebih suka pajangnya ini ditaruh di belakang aja. Ini sama aja, kita kasih weapon storage-nya di sini, ada pack-nya. Tapi kalau si Trash ngadep ke bawah, kalau Starscream saran gue mending ngadep ke atas. Kalau ngadep ke bawah dia jadi kurang bagus nih, karena bagian kopongnya sini kelihatan ya. Jadi gue lebih suka dia ngadepnya ke atas seperti ini. Oke guys, sekarang kita cek artikulasinya ya. Pertama kepalanya dulu. Kalau si Trash dia bisa ke atas seperti ini, si Starscream juga bisa ya. Starscream nggak bisa deng. Starscream ke atasnya cuma segini doang. Dia nggak bisa ke atas. Yang Starscream kepalanya malah agak susah nih ke atas ini. Padahal gue pikir tadinya ini akan ngeganggu artikulasi ya, tapi ternyata yang Starscream malah nggak bisa. Nunduk juga nggak bisa ya. Kalau si Trash nunduknya karena ketahan bagian sini ya, wajar karena dia pakai topeng. Cuma si Starscream kenapa nggak bisa nunduk juga ya? Harusnya sih bisa nih. Nggak tahu nih kenapa nih Hasbro bikinnya gini. Jadi cuma bisa goyang-goyang ke kiri kanan kalau Starscream. Si Trash juga goyang-goyang kiri kanannya, tapi terbatas ya. Kalau Starscream mungkin goyang kiri kanannya bisa lebih jauh. Tapi ngapain juga ya lehernya patah kayak gini. Untuk artikulasi lainnya, tangan seperti biasa dia bisa ke belakang ya, tahan sama sayap. Ke samping bisa, ada bicep rotation, ada bend seperti ini, lebih dari 90 derajat ya, cukup bagus. Terus bagian tangan nggak ada artikulasi muternya, tapi dia bisa masuk ke dalam bagian dari transformasi. Dia nggak ada ab crunch ya, tapi ada putaran perut di sini. Terus di sini juga ada artikulasinya nih, tapi nggak tahu nih buat apa. Terus bagian sini juga bisa dinaik turunin. Ini bagian apanya nih gue nggak tahu. Kayak bagian roda pesawatnya ya, tapi di Altmode juga nggak ada gunanya sih ini. Terus kaki bisa nendang jauh seperti ini, ke belakang jauh tapi ketahan sayap ya. Terus ada putaran paha di sini, bisa ke samping, bisa tekukan lutut segini, dan ada ankle pivotnya seperti ini jauh ya. Tapi dia nggak bisa naik turunnya ketahan sini. Dan ini semua sendinya sih overall enak ya, cuma bagian sini aja nih agak loose di sini ya. Ini yang kurang enak nih buat pose-posein. Tapi bisa sih kalau mau dibenerin sendiri pakai power glue gitu ya, pelan-pelan dilapisin di bagian sini supaya lebih seret. Bagian sayapnya ya, ini bisa ada artikulasinya seperti ini. Terus bisa ini ada artikulasi bagian sininya juga. Dan sini bisa muter, kalian bebas mau posein seperti apa, mau sayapnya kayak punya Starscream juga bisa, tapi di sini strippingnya jadi hilang ya. Bagian sini juga ada artikulasinya kalau kalian mau bikin sayap yang membentang seperti ini. Jadi overall sih artikulasinya cukup banyak, tapi untuk di pose-posein sih agak terbatas ya menurut gue ya. Tapi bisa sih bikin pose-pose yang dinamis sudah cukup banget. Menurut gue ini dua figur yang keren banget ya. Figurnya movie akurat, transformasinya juga nggak ribet. Jadi menurut gue ini desainnya juara banget deh. Karena menurut gua mainan Transformer tuh bukan cuman harus mentingin looksnya ya, tapi transformasinya tuh bisa fun atau enggak. Dan menurut gua desainer Takara sama Hasbro untuk dua figur ini udah good job banget. Tapi kalau ditanya gue lebih suka mana, figur Trash atau Starscream, awalnya tuh gue ngincer si Starscream ya, karena Starscream itu karakter yang cukup populer. Tapi saat dijajarin dua gini, ini bener-bener kayak dua figur yang berbeda buat gue. Dan gue cukup kaget juga karena artikulasinya si Trash di bagian kepala itu malah lebih bagus daripada si Starscream. Jadi gue rekomen banget dua figur ini buat ditambah ke koleksi kalian.
Kalau kalian bisa dapat figur ini dengan harga murah ya, mungkin dapat diskon di Kit Station atau nanti ada yang jual second, menurut gua kalian nggak akan nyesel beli 2 figur ini. Oke guys, gitu dulu pembahasannya. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gua akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.